apabila ada istri karena ada ketidakcocokan, akhirnya istri tersebut pamit pada suami pulang ke rumah orang tuanya. Apa yang demikian itu sudah menggugurkan nafkah sebagai suami, dan yang baik bagaimana sebagai seorang suami, Ustaz? Mohon tausiahnya. Selama masih menjadi suami istri, ya, selama itu pula masih punya kewajiban dan hak yang sama. Suami masih punya kewajibannya, termasuk memberi nafkah pada istri. Istri juga masih punya kewajiban terhadap suami. Apalagi tadi sang istri, si istri tadi izin pada suaminya, karena orang cocok dengan suaminya, pamit pada suami untuk pulang ke rumah orang tuanya, dan suaminya mengizinkan. Dan yang baik bagaimana langkah suami? Istrinya dipanggil pulang atau dijemput, diajak kembali. Diajak kembali, dinasehati. Kalau kita khawatirkan antara suami istri tadi terjadi persengketaan yang tidak kunjung usai, maka bolehlah fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kirim satu juru damai dari pihak keluarga suami dan kirim satu juru damai dari pihak keluarga istri. Iyurida islaha yuwaffiqillah bainahuma. Jika kedua juru damai tadi betul-betul punya niatan memperbaiki hubungan antara suami istri yang sedang cekcok tadi, niscaya Allah akan berikan taufik kepada suami istri itu. Maka langkah suami yang terbaik, panggil istrinya, jemput istrinya, diajak pulang, dinasehati. Istri yang baik manut dengan suaminya selama suaminya tidak mengajak pada kemaksiatan. Kalau suaminya perintahkan, sudah Dek atau sudah Bu, kamu itu istri saya, sudah kamu tanggung jawab terhadap rumah, perkara nafkah itu kewajibanku. Maka istri sudah sami'na wa ata'na. Suami tinggal menuruti apa yang menjadi kemauan, istri tinggal menuruti apa yang menjadi perintah suami. Kalau suami mengatakan, Dek kamu tidak usah bekerja, yang mencari nafkah aku, kamu urusi anak-anak dan rumah tangga, istri tidak boleh ngeyel. Namun suami juga harus konsekuen, berusaha betul untuk memenuhi nafkah anak istri. Ya, maka kirim juru damai. Kalau kita melihat itu tidak ada titik temu, kirim juru damai. Satu juru damai dari keluarga suami, satu juru damai dari keluarga istri, untuk dilakukan islah antara suami istri yang sedang cekcok tadi. Coba diingat itu An-Nisa 35. Surat An-Nisa ayat 35. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha ayyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah maha teliti, maha mengenal. Ya kan? Kalau betul-betul rumit hubungan suami istri, cekcok gak ada kunjung titik temunya, semuanya menjaga keegoisannya, tidak mau menurunkan keegoisannya, suami tetap dengan egonya, istri tetap dengan egonya, maka kita boleh melakukan islah. Tak kirim satu juru damai dari keluarga suami, satu juru damai dari keluarga istri. Iyurida islaha,
Jika kedua juru damai itu, yang satu dari pihak laki, yang satu dari pihak perempuan, itu betul-betul ingin melakukan islah, dalam hal ini tentu tidak boleh juru damai dari laki-laki membela laki-laki karena dari keluarganya, membela suami. Juru damai dari pihak istri juga tidak boleh membela istri, pihak perempuan tadi. Tidak boleh, karena ini maksudnya itu islah, bukan sedang bela membela. Kalau itu dilakukan bela membela, pihak keluarga laki bela yang laki, pihak juru damai keluarga perempuan bela yang perempuan, maka tidak ada taufik dari Allah. Justru semakin runcing. Misalkan orang tua suami sebagai juru damai mau islah, kemudian orang tua istri sebagai juru damai mau islah. Lah kalau orang tua suami membela anaknya, orang tua istri membela anaknya, yang terjadi antara suami istri tadi tidak bisa islah, namun justru semakin runcing, bisa-bisa antara orang tua malah musuhan dewi-dewi karena bela anaknya masing-masing. Maka kata Allah, iyurida islaha, jika keduanya betul-betul ingin melakukan perbaikan. Perbaikan di situ tidak membela keluarganya. Juru damai laki tidak bela suami, juru damai perempuan tidak bela istri. Artinya objektif dilakukan islah, yuwaffiqillah bainahuma. Niscaya Allah akan berikan taufik kepada suami istri itu, yang awalnya cekcok menjadi akur. Taufik itu apa? Taufik itu kemampuan dan kemauan melaksanakan hidayah atau petunjuk sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Taufik itu bimbingan Allah pada seorang hamba, sehingga hamba itu mudah dan mampu melaksanakan petunjuk Allah. Itu taufik. Suami istri yang mendapatkan taufik dari Allah, niscaya suami istri itu akan paham kewajibannya masing-masing dan haknya masing-masing. Karena kewajiban dan hak suami istri itu merupakan petunjuk dari Allah yang harus dilaksanakan. Seorang suami tidak akan mampu dan tidak sanggup melaksanakan kewajibannya tanpa taufik dari Allah. Begitu pula seorang istri. Karena taufik itu bimbingan dari Allah pada seorang hamba untuk mudah, mampu, dan sanggup melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah. Nah, maka kuncinya suami tadi panggil atau jemput istri, kemudian nasihati dengan cara santun. Jangan disalah-salahkan, jangan dikasari, namun nasihati dengan cara santun yang menyentuh fitrahnya, dengan untaian kalimat-kalimat yang menyentuh fitrah istri. Kemudian kalau tetap tidak bisa, kirim. Pihak ketiga mengirim juru damai dari laki, juru damai dari perempuan untuk menyelesaikan permasalahan suami istri tadi. Masing-masing juru damai jangan berpihak, harus melihat secara objektif. Yang benar jangan disalah-salahkan, yang salah jangan dibenar-benarkan. Berlaku adil dalam melakukan islah. Kalau itu dilakukan, maka turun taufik dari Allah. Rumah tangga menjadi sakinah, mawadah, warahmah, menjadi akur di bawah bimbingan Allah. Ya, ada lagi.